Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la yabay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimuna. Ya orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari. Pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Maka kafir itu bukan hanya di luar agama Islam, yang mengaku Islam pun yang bakhil disebut kafir. Allah nggak semuanya sebutin, cuma sebagian kecil, Pak. Hanya sebagian kecil. Dan bahkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan yang namanya sedekah, ya. Ini bahkan sedekah ini diancam betul secara keras tegurannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Lihat nih, teguran keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitung, hanya menyimpan tanpa mau mensedekahkan. Jika tidak, lihat, jika tidak, maka Allah akan menghilangkan barokah rizki tersebut. Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu. Maka orang yang bakhil, Pak, orang yang bakhil itu jangankan Allah, Pak, manusia pun benci. Kita ini kadang maksa-maksain, Pak, kalau kita senang sesuatu kan. Ada orang yang penghasilan gajinya 2 juta karena pengen beli iPhone 15, harganya 23 juta. Itu kerjaan anak-anak Gen Z begitu. Ya. Oh, bela-belain itu dia, ada yang jual ginjal untuk beli iPhone. Padahal begitu saja. Saya pakai handphone dari 2009 udah pecah nih, masih hidup nih. Nggak ada masalah. Yang penting bisa dihubungin. Ya. Oh, iPhone cuma keren-kerenan doang. Wah, ya. Jadi ini coba pikirkan tentang masalah akhirat. Dan sedekah itu bukan hanya akhirat, Pak. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kaitan dengan sedekah itu ada yang namanya kekuatan, the power of giving, ya, keajaiban berbagi. Apa keajaibannya? Satu, disukai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Allah sangat senang orang yang bersedekah. Berarti bukan hanya omdo, Pak. Sedekah itu bentuknya banyak, Pak. Yang paling ringan adalah senyum. At-tabasamu wa sadaqah. Senyum kepada orang, Pak. Pokoknya senyum aja dah yang sedekah. Cuma kalau senyum doang nggak ada keluar duit, Pak, paling bakhil juga. Senyum mau gratis saja, ya kan? Ini mau yang gratis saja kagak, Pak. Senyum aja sama orang, senyum coba. Dengan senyum, Pak, saya ini gara-gara senyum, Pak, yang dia senyumin. Pokoknya berusaha senyum dengan siapapun. Alhamdulillah, Pak, begitu senyum, Pak, baliknya itu 150 juta. Kok bisa? Oh iya, saya ketika di bandara senyum sama orang, kemudian setelah senyum tegur sapa, Bapak mau kemana? Gitu. Oh, saya mau kembali ke Riau. Memang tinggal di Jakarta, saya tugas di Riau. Gitu. Oh, dia nanya lagi, Bapak emang mau kemana? Oh, saya juga mau ke Surabaya, Pak. Mau ada apa? Bilang saya tugas, tinggal di Jakarta juga, gitu kan. Saya habis meeting, kata orang itu. Memang Bapak tugas di mana? Dia ngasih kartu nama kan? Begitu ngasih kartu nama, rupanya direktur bank, Pak. Dirut. Kan nggak tahu saya ini. Ya pokoknya senyum aja. Saya nggak milih-milih, senyum dengan siapa aja, Pak. Cuman kalau sama yang cakep agak ngeri-ngeri, Pak. Kalau yang perempuan, khawatirnya bersambut, kayung bersambut, ngikut nanti. Ini kan bahaya itu. Kalau diizinkan masih mending, Pak, sama yang di rumah. Kalau nggak diizinkan bisa perang Bratayuda, Pak. Ini kan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia karena saudarakan dirut, saya pun saudarakan juga kartu. Wah, dia lihat. Oh, Bapak presiden direktur juga. Saya punya perusahaan juga, Pak. Perusahaan bidang konsultan SDM. Wah, kebetulan, Maya. Nggak ada kebetulan, Pak, saya bilang gitu. Ya, betul, memang muslim kan. Ada yang kebetulan, Pak, namanya Pak Erzon.
dirut, sekarang udah nggak jadi dirut. Sampai saat ini saya bersahabat. Ya kan, akhirnya saya ini habis meeting Pak di Citos, Kalibata, nih Cilandak. Apa meeting apa? Kami sedang buat program namanya transformasi bisnis untuk bank. Saya kan dirut baru Pak, gitu kan, saya baru jalan 6 bulan. Saya ingin memperbaiki perusahaan. Salah satu programnya adalah transformasi bisnis. Gitu. Oh iya, gitu. Ya udah, kita pisah naik pesawat. Saya masuk ke masing-masing kan tempat nunggu ya, boarding ya kan. Udah masing-masing. Seminggu kemudian dia kontak saya, Pak, bisa nggak ngajuin proposal? Proposal untuk apa? Untuk program. Nah, Bapak bukannya sudah meeting dengan lembaga itu? Memang belum ada deal sih Pak. Gitu. Ya udah ajukan. Malah Pak, dealnya yang hanya ketemu di bandara sepintas dengan senyum itu, dealnya dengan saya 150 juta program jalan. Itu Pak, awalnya dari senyum. Makanya saya bilang, ketika seseorang ini Pak bersedekah, Allah berjanji Pak. Makanya jangan bakhil-bakhil sama masjid Pak, ya kan, terutama masjid. Nih Allah sampaikan, matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang yang sedekah itu ibarat menanam satu butir benih, kemudian dari satu benih itu tumbuh berapa tangkai? Berapa? 7 tangkai. Dari masing-masing tangkai keluar berapa butir? 100. Jumlahnya 700. Ada nggak bisnis modal atu untung 700 kali lipat? Ada nggak? Ada nggak? Ada Pak. Jualan narkoba. Untung 1, untungnya lebih banyak Pak. Cuman berhadapan sama Pak Karsono. Hah? Pak Karsono ya? Iya, ditangkap Pak. Urusannya polisi, penjara, hukuman mati bahkan ada kan. Ini mah bisnis Pak, halal Pak. Bisnisnya siapa? Dengan Allah. Maka sedekah tuh masjid makmurin. Lihat ada makanan kurang, saya siapkan. Gitu Pak. Masa cuma minuman doang pengajian? Ya gitu. Keluarin nasi kembuli. Ini kan mau lihat mik mati-mati. Tolong itu berapa tuh, hitung mik berapa? Gitu Pak. Selama itu dipakai mengalir terus tuh. Wallah, ngalir terus. Sesuai dengan kemampuan kita. Tapi itu bagi yang yakin. Kalau nggak yakin Pak, nggak bisa. Oh, nggak yakin aja Allah ganti Pak, apalagi yang yakin. Cuman kalau yang nggak yakin Pak, nggak terasa gantinya. Saya cuma senyum doang Pak, senyum gitu. Makanya saya waktu ngobrol sama Ustadz Masykur, saya bilang, Ustadz, saya mau sedekah ilmu lah, bikin pengajian. Iya kan? Kalau ngurusin sibuk mah nggak akan berhenti Pak. Saya kan sehari-hari kan konsultan, dosen juga. Ya pokoknya saya harus luangkan waktu lah. Makanya saya kalau udah ngajar Pak, itu nggak ingat waktu kalau nggak bisa stop itu. Karena memang itu nikmat.